Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nancy Agustia. Kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang berapa sih biaya kuliah kalau kita ngambil jurusan kebidanan dari D3, D4, S1, profesi, kemudian kalau mau lanjut ke S2. Jadi kita mulai sejak dulu saya kuliah di tahun 2010. Di tahun 2010 itu D3-nya itu uang pembangunannya itu sekitar 24 juta. Kemudian SPP itu 3 juta dikalikan dengan 6 semester ya, karena kan 3 tahun tuh udah 6 semester berarti 18 juta. Kemudian ada praktek ke rumah bidan, ke rumah sakit, itu kurang lebih 6 juta ya semuanya. Kemudian tempat tinggal kayak kalau saya kemarin tuh di asrama. Jadi di asrama itu diwajibkan, kalau biasanya itu bidan-bidan itu diwajibkan harus tinggal di asrama. Jadi saya di asrama itu baru bayar 1 tahunnya itu 3 juta. Sedangkan itu kita kuliah itu selama 3 tahun jadi 3 juta. Kemudian uang jajan kita anggap aja 1 juta per bulan ya. Asrama tadi belum masuk makanan loh, makan ditanggung sendiri. Ada juga yang kampus yang dianya udah sama makanan, biasanya lebih mahal. Kemudian kalau uang jajan kita kalikan aja 1 juta per bulan dikalikan dengan 3 tahun, jadi hasilnya 36 juta. Kemudian buku ini kadang ada yang wajib harus dibeli ya, wajib dibeli karena dosennya harus nyuruh beli. Ada juga yang buku yang kalau misalnya kita pengen nambah pengetahuan sendiri, biasanya itu kurang lebih selama 3 tahun itu kurang lebih kita anggap aja itu 5 juta ya, 5 juta. Kemudian laporan akhir atau yang disingkat dengan KTA, udah hampir sama kayak skripsi ya, itu udah sama bimbingan, beli makan dosen, kemudian penelitiannya itu kurang lebih habis 5 juta. Kemudian wisuda itu 500 ribuan ya, kalau nggak salah sih 500 ribuan. Itu di luar makeup di luar lagi. Nah kemudian ada dan lain-lain ini kita misalkan aja 10 juta. Kenapa kita misalkan 10 juta? Karena kadang ada uang yang kurang, kemudian ada buat beli ini, buat beli itu, kita misalkan 10 juta. Jadi totalnya 24 juta ditambah 18 juta ditambah 6 juta, kemudian ditambah 9 juta, ditambah 36 juta, ditambah 5 juta, ditambah 5 juta lagi, ditambah 500 ribu, ditambah 10 juta, jadi totalnya adalah itu D3. Kemudian kita lanjut ke D4 itu kita mulai dari uang pembangunan itu kita kira-kirain dulu itu nggak salah sih 24 juta SPP. Biasanya ada yang 3 semester, kalau nggak 2 semester ya. Kalau saya kemarin itu lanjut langsung ke D4, jadi udah sama dengan D3 nya itu kira-kira 8 semester. Kemudian SPP nya itu karena 2 semester itu jadi 6 juta ya. Praktek, nah itu masih ada praktek loh, itu kurang lebih prakteknya itu 3 juta. Kemudian uang makan
karena 1 tahun berarti 12 juta ya, kalau misalnya uang jajannya itu 1 juta per bulan. Kemudian asrama, karena nggak asrama lagi, ke ngekos. Jadi ngekos itu kita anggap aja uang sewanya per bulan itu biasanya ya, kita ambil aja 500.000 patokannya. 500.000 dikali 12 bulan sama dengan 6 juta. Kemudian ada skripsi. Skripsi itu kita anggap aja 5 juta. Mulai dari bimbingannya tadi, bimbingannya, bayarannya ya, kemudian buat ujiannya, penelitiannya, bla 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 bla. Kemudian wisuda. Buku kita anggap aja berapa ya? Kita anggap aja 3 juta. Kurang lebih 3 juta selama 1 semester ya. Kemudian wisuda 500.000 dan lain-lain itu kita kurang lebih 1 tahun itu kita anggap aja 3 juta. Jadi totalnya kita kemudian kalau misalnya dari D3 ke S1 itu atau disebut dengan program khusus, itu kita misalkan SPP-nya itu kurang lebih 24 juta atau di atas 20 juta ya. Kemudian SPP-nya itu kurang lebih 6 juta. Kadang di yang program khusus ini dianya itu 3 semester, kurang lebih 3 semester, paling cepat 2 semester. Kalau di program khusus ini biasanya SPP-nya itu 6 juta. Kemudian kalau prakteknya kita anggap aja 5 juta. Kemudian uang untuk ngekos kita ambil yang minimal 500.000 dikali dengan 18 bulan jadi 9 juta. Kemudian uang jajan 1 juta per bulan ya, minimal kita ambil itu 1 juta per bulan dikali dengan 18 bulan jadi 18 juta. Kemudian ada uang buku itu buku wajib sama buku tidak wajib itu kurang lebih 5 juta. Kemudian ada skripsi itu kita kurang lebihin aja itu 5 juta ya, 5 juta. Kemudian kalau wisudanya kita anggap aja 500.000 untuk bayarnya, dan lain-lain kita anggap 5 juta. Jadi totalnya adalah 91 juta. Kemudian kita mau lanjut lagi kalau misalnya kalian ingin lanjut ke profesi dari D4 atau dari S1 hingga lanjut ke profesi bidan. Itu uang pembangunannya kurang lebih kita anggap di atas 20 juta tadi ya, kita ambil aja 24 juta. Kemudian kalau SPP-nya kurang lebih itu 7 juta per semester. Kadang semesterannya itu ada 3 semester ya, 3 semester dikaliin 3 itu 21 juta. Kemudian ada praktek kurang lebih kita anggap aja praktek itu 10 juta, karena kalau misalnya mahasiswanya masih sedikit kadang dilimpahkan kepada mahasiswa. Kemudian uang kos kita anggap 500.000 per bulan dikaliin 18 sama dengan 9 juta. Uang jajannya itu 1 juta per bulan dikaliin 18 jadi 18 juta. Kemudian uang buku kita anggap aja 5 juta. Laporan akhir kita anggap aja 5 juta. Kemudian wisuda kita anggap aja 500.000 dan lain-lain. Kalau misalnya ada lagi praktek apa itu kita anggap aja 10 juta. Oke, jadi totalnya. Kemudian kita lanjut lagi ke S2 itu kalau zaman saya dulu di tahun 2016 itu nggak pakai uang pembangunan. Kebetulan saya kuliah di negeri, jadi itu nggak pakai uang pembangunan dan
Tapi kalau sekarang dengar pakai uang pembangunannya itu kita anggap aja sekitar 24 juta ya, kita samain aja 24 juta. Kemudian SPP itu kurang lebih kita anggap 12 juta. Biasanya 12 juta kita ambil aja per semesternya 2 tahun. Itu kalau bisa cepat ya, bisa cepat untuk lulus. Kalau enggak ya nambah lagi uangnya. Jadi 12 juta dikali 4 itu sama dengan 48 juta. Kemudian ada praktek, itu praktek ke rumah sakit. Kemudian ada komunitas, itu kurang lebih kita anggap 5 juta. Kemudian uang kos kalau kita ambil 500.000 tadi dikaliin dengan 24 sama dengan 12 juta. Kemudian ada uang makan 1 juta per bulan dikaliin 24 jadi 24 juta kita anggap. Kemudian ada uang buku itu kurang lebih kita anggap 10 juta. Soalnya bukunya itu tebel-tebel karena dosen-dosennya itu dokter-dokter yang udah senior ya, dokter-dokter yang spesialis kandungan anak, yang udah senior imunologi, pokoknya dokter spesialis semua. Kemudian kalau misalnya tesis, nah mahal ini juga tesis ini kalau kalian nggak banyak doa, nggak dapet dosen yang baik, bisa penelitian kalian lama. Kalau nggak, penelitian kalian bisa dipersulitnya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil tentang yang berhubungan dengan labor, itu kita anggap aja habis 15 juta ya. Kemudian itu tesis itu bersama bimbingan, bersama dosennya. Kemudian kalau untuk bayar tesis itu 5 juta ya. Kemudian wisuda itu 500.000. Kemudian dan lain-lain kita anggap aja itu 15 juta. Jadi totalnya, jadi kita gabungin nih D3, D4, S1 khusus, profesi, S2, jadi total semuanya ya. Oke, terima kasih, sekian. Oh ya, jangan lupa subscribe ya. Dan tunggu video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.